Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, mari kita satukan hati, tundukkan jiwa, dan basahi lisan dengan kalimat mulia, sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena di balik setiap lantunan sholawat, tersimpan rahasia dahsyat yang mampu mengubah hidup, mendatangkan rahmat, serta membuka pintu keberkahan tanpa batas. Bayangkan, hanya dengan satu kalimat sholawat, pintu-pintu langit terbuka lebar. Malaikat-malaikat berebut menyampaikannya kepada Allah, lalu Allah membalas dengan 10 rahmat sekaligus, menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, bahkan melapangkan jalan menuju surga. Betapa dahsyatnya, di saat hati kita resah, sholawat menjadi penenang. Di saat doa kita seakan terhalang, sholawat menjadi kunci yang membuatnya langsung menembus ke hadirat Allah. Dan di saat kita takut menghadapi akhirat, sholawat menjadi jalan meraih syafaat Rasulullah, penolong terbesar pada hari yang mencekam. Inilah amalan ringan, tapi menggetarkan semesta. Inilah kalimat yang membuat hidup dipenuhi cahaya, rumah dipenuhi keberkahan, dan hati dipenuhi kedamaian. Tidak ada yang lebih indah, lebih manis, dan lebih dahsyat daripada melantunkan sholawat kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad. Dan penutup rahasia sholawat adalah kekuatannya menenangkan hati yang gelisah dan menghadirkan cahaya dalam kehidupan seorang hamba. Allah berfirman, lebih besar dari, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Qs. Arad, 28. Dan salah satu bentuk zikir yang paling mulia adalah sholawat kepada Rasulullah. Karena di dalamnya terkandung doa, pujian, sekaligus cinta yang menghubungkan kita kepada Allah dan kekasihnya. Penenang hati, ketika hati resah, pikiran kusut, dan jiwa terasa gelap, melantunkan sholawat membuat dada lapang, hati teduh, dan pikiran jernih. Sebab setiap sholawat mengundang rahmat dan keberkahan dari Allah, yang menyejukkan hati sebagaimana hujan menyejukkan bumi yang gersang. Pembawa cahaya hidup, sholawat juga membawa cahaya, cahaya petunjuk, cahaya keberkahan, cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Para ulama mengatakan, orang yang membiasakan sholawat wajahnya akan bercahaya, hatinya penuh ketenangan, dan hidupnya dimudahkan dalam kebaikan. Gambaran sederhana, seperti seseorang yang menyalakan lilin di tengah kegelapan. Sedikit cahaya itu mampu menghalau rasa takut, memberi arah, dan menuntun langkah. Begitulah sholawat, ia menyalakan cahaya dalam hati dan hidup kita, sehingga perjalanan dunia terasa lebih indah dan ringan. Maka, jadikan sholawat sebagai penawar resah, penyubur jiwa, dan cahaya yang selalu menerangi langkah-langkah kita hingga bertemu dengan Rasulullah di surganya. Salah satu keutamaan terbesar dari bersolawat adalah bahwa setiap kali seorang hamba melantunkan solawat kepada Nabi Muhammad, Allah langsung membalasnya tanpa penundaan. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Hari Muslim, apa maksudnya Allah bersolawat kepada hambanya? Para ulama menjelaskan bahwa solawat dari Allah berarti turunnya rahmat, kasih sayang, ampunan, dan kemuliaan kepada hamba tersebut. Jadi, sekali kita menyebut solawat, Allah membalas dengan 10 kali lipat rahmat dan kebaikan. Gambaran sederhananya, bayangkan kita memberi seseorang hadiah kecil, lalu orang itu membalas dengan 10 hadiah besar. Itulah balasan Allah atas sholawat yang kita ucapkan. Dampaknya luar biasa, dosa-dosa kita dileburkan, hati kita dilapangkan, hidup kita dipenuhi keberkahan, nama kita disebut-sebut di sisi para malaikat. Maka, setiap kali lisan ini bergerak mengucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saat itu juga, rahmat Allah turun menyelimuti kita, 10 kali lipat lebih besar dari apa yang kita ucapkan.
Betapa dahsyatnya. Inilah sebab mengapa para ulama selalu menekankan, jangan pernah biarkan satu hari pun berlalu tanpa bersolawat. Sedangkan keutamaan yang paling agung dari solawat adalah menjadi sebab kita meraih syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Hari ketika manusia dalam ketakutan luar biasa, panas terik matahari mendekat, amal perbuatan ditimbang, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali izin Allah dan syafaat Rasulullah. Rasulullah bersabda, lebih besar dari orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hari Tirmidzi. Bayangkan, di saat semua orang sibuk dengan nasibnya sendiri, orang yang terbiasa membasahi lisannya dengan solawat akan dipanggil untuk mendapatkan pertolongan Nabi. Apa itu syafaat Nabi? Syafaat Nabi adalah pertolongan khusus agar dosa-dosa seorang hamba diampuni, beban hisabnya diringankan, dan jalannya dimudahkan menuju surga. Mengapa solawat menjadi kuncinya? Karena solawat adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Siapa yang hidupnya selalu mengingat beliau, maka di akhirat kelak beliau pun akan mengingat dan menolongnya dengan izin Allah. Gambaran indahnya, seperti seseorang yang tersesat di tengah gelap malam, lalu datang pelita yang menerangi jalannya menuju tempat aman. Begitulah syafaat Nabi, cahaya penyelamat di saat kegelapan mahsyar menakutkan. Maka, jangan pernah bosan bersolawat. Semakin banyak kita bersolawat, semakin besar pula peluang kita dipeluk oleh syafaat Rasulullah pada hari yang paling. Yang kedua, rahasia agung dari solawat adalah kemampuannya melebur dosa-dosa kecil dan sekaligus mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus darinya 10 kesalahan, dan mengangkat baginya 10 derajat. Hari Ahmad, menghapus dosa. Setiap solawat yang keluar dari lisan kita bagaikan tetesan air yang membasuh noda di hati. Sedikit demi sedikit, dosa-dosa kecil yang melekat akan dilebur oleh Allah. Bayangkan, hanya dengan satu kalimat solawat, Allah sudah berkenan menghapus 10 kesalahan kita. Mengangkat derajat, bukan hanya dosa yang dihapus, tetapi Allah juga meninggikan martabat kita. Derajat di sini mencakup kebaikan di dunia, seperti dimuliakan orang, dihormati karena akhlak yang baik, dan juga kemuliaan di akhirat, yaitu ditempatkan di posisi terhormat, dekat dengan Rasulullah. Contoh sederhana, seperti seseorang yang datang membawa pakaian kotor ke rumah raja. Bukan hanya dicucikan sampai bersih, tapi raja itu memberinya pakaian baru yang jauh lebih indah dan mulia. Begitulah gambaran solawat, dosa kita dilebur, lalu Allah ganti dengan kemuliaan. Maka jangan remehkan solawat. Ia bukan hanya lantunan doa, tapi kunci pembersih hati sekaligus tangga pengangkat derajat menuju kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, rahasia terbesar dalam berdoa adalah menyertakan solawat kepada Rasulullah. Solawat ibarat kunci yang membuat doa kita menembus ke langit, sehingga tidak terhijab dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, setiap doa itu terhijab, hingga dibacakan solawat atas Nabi. Hari Tabrani, artinya, doa yang tidak disertai solawat seakan-akan masih terhalang, belum sampai kepada Allah secara sempurna. Tetapi ketika kita menghiasi doa dengan solawat, doa itu menjadi harum, mulia, dan langsung naik ke hadirat-Nya. Mengapa demikian? Karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. Maka doa yang dibungkus dengan solawat, seakan-akan membawa nama Nabi yang mulia di hadapan Allah. Bagaimana mungkin doa itu ditolak, sementara di dalamnya terdapat kemuliaan kekasih Allah? Contoh sederhana, ibarat kita mengirim surat kepada seorang raja. Bila hanya dikirim begitu saja, mungkin tertunda atau bahkan tidak dibaca.
Tapi jika surat itu dibawa oleh orang terdekat sang raja, maka bukan hanya dibaca, tapi juga segera ditindaklanjuti. Begitulah doa yang dibungkus sholawat. Maka, rahasia besar para ulama ketika berdoa adalah, awali dengan sholawat, lalu sampaikan doa, dan tutup dengan sholawat lagi. Dengan cara ini, doa kita berada di antara dua keharuman yang dicintai Allah, sehingga mustahil dibiarkan kosong. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Demikianlah kedahsyatan sholawat, amalan ringan namun balasannya begitu agung. Mari jangan biarkan lisan kita kering tanpa sholawat, karena di balik setiap lantunan terdapat rahmat, ampunan, cahaya, dan syafaat Rasulullah. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa dimuliakan Allah dan kelak dipertemukan dengan Nabi tercinta di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.